Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini kita khutbah Jumat di Masjid Hotel Lu'lu'at Makkahul Mukarramah dengan mengangkat topik hakikat panggilan Allah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, tak henti-hentinya kita semua berusaha untuk berwasiat dan mewasiatkan diri kita untuk tetap senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri dan anak turun kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik tentang hakikat panggilan Allah. Berbicara tentang panggilan, maka sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada 4 macam panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk hidup ke dunia ini. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Panggilan ketiga adalah panggilan untuk menunaikan haji. Dan panggilan yang keempat adalah panggilan untuk meninggalkan dunia ini, di mana keempat panggilan itu ditandai dengan azan. Saat kita lahir, maka disunahkan diadzan di telinga kanan dan diiqamah telinga kiri. Sholat 5 waktu ada azan. Kemudian ketika kita berangkat haji pun, itu pun diadzani. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini pun kita diadzani. Cuma perbedaan antara azan ketika lahir dan azan ketika meninggal adalah terletak pada iqamahnya. Saat kita lahir, qad qamatis shalah. Saat kita meninggal, qad qamatil qiyamah. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan di panggilan itu diantara adalah panggilan ketiga diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzim fin nasi bil hajj, dan serukanlah kepada manusia untuk haji. Apa itu haji? Haji adalah datang ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah. Qasdul Ka'bati lin nusuk, menyengaja untuk mengunjungi Ka'bah dalam rangka melakukan rangkaian ibadah. Terkait dengan itu, maka sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah yang diterangkan di dalam ayat yang ke-27, wa bawwa'na li Ibrahim makanan baiti, dan ingatlah ketika Allah memilihkan buat Nabi Ibrahim yaitu tempat Baitullah, Allah tusyrik bi syai'a, supaya engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wa tahhir baitiya, dan mensucikan rumah Allah itu, lit-taifin untuk tawaf, wal qa'imin untuk sholat, war ruka'is sujud untuk rukuk dan sujud. Setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka kemudian di ayat 27 Allah memerintahkan wa'adzim fin nasi bil hajj, dan serukanlah kepada manusia untuk berhaji. Tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil manusia, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, qala ya rabbi wa kaifa ablighun nas wa sauti la yanfadhuhum. Nabi Ibrahim sambat kepada Allah, ya Tuhan, bagaimana kami bisa memanggil manusia dan suaraku tidak akan mampu menjangkau mereka? Faqala, maka Allah pun menjawab, nadin wa alainal balag, tugasmu hanya memanggil, nyampe dan tidaknya adalah urusan saya. Berbicara tentang haji, maka sungguh banyak orang yang punya harta benda yang melimpah ruah, namun tak kunjung untuk mendaftarkan diri hingga di usia senja baru daftar. Hingga apa yang terjadi? Begitu 14 tahun sampai, maka kita sudah di usia lansia. Belum lagi di antara mereka harta melimpah ruah, namun juga tak kunjung tergerak untuk mendaftar, hingga meninggal pun tidak pernah berkesempatan ke Baitullah. Maka inilah makna bahwa nadin wa alainal balag, tugasmu hanya memanggil, sampai dan tidaknya adalah kehendakku. Faqama, maka diceritakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, berdirilah Nabi Ibrahim itu ala maqami, dari tempat berdirinya. Wakila, dalam pendapat yang lain, dia berdiri ala hajar. Nabi Ibrahim berdiri di makom Ibrahim, yang di situ berdiri di atas batu. Wakila, dalam pendapat yang lain, ala sofa, berdiri di atas bukit Sofa. Wakila ala Abi Qubais, dalam pendapat lain Nabi Ibrahim langsung berdiri di Jabal Abi Qubais yang terletak di ujung Sofa atau sebelahnya bukit Sofa. Ada istana di atas, itulah yang disebut dengan Jabal Abi Qubais. Maka ketika kita diminta saudara-saudara kita, kalau sudah nyampe sana tolong panggil saya, maka panjenengan bisa memanggil saudara-saudara yang titip untuk dipanggil. Panggillah saudara-saudara kita yang titip untuk dipanggil saat panjenengan nanti ada di bukit Sofa untuk memanggil, wahai saudara, apa yang engkau titipkan padaku hari ini engkau aku panggil di sini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim berdiri di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim berteriak, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, qad ittakhadha baita, sudah memilih rumah ini, fahujuhu, maka berhajilah. Apa yang terjadi saat Nabi Ibrahim memanggil wahai manusia, Tuhanmu
sesungguhnya sudah mengambil rumah ini, maka berhajilah. Maka keajaiban atas seruan itu, fayuqalu, diceritakan, innal jibal, sesungguhnya gunung-gunung, tawadu'at, mundur, hatta balagha sautu, hingga suara Nabi Ibrahim itu terdengar arja al-ardi, sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan diceritakan di situ, wa asma man fil arham, mendengarlah orang-orang yang masih di rahim, wa aslabi, dan di tulang sulbi ayah mereka, wa ajabahu, dan menjawab kullu syai'in, segala sesuatu, sami'ahu, yang mendengarnya, min hajar, dari batu, wa madar, dari tanah, wa syajar, dari tumbuh-tumbuhan, wa man katabahallahu, dan barang siapa yang telah Allah tetapkan, annahu yahujju, sesungguhnya mereka berkewajiban untuk berhaji, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ketika mendengar itu, ruh kita, panjenengan yang ada di sini sudah menjawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Maka diceritakan di dalam tafsir Al-Qurtubi, jikalau kemudian berkesempatan ke sini satu kali, berarti saat kita di alam ruh kita menjawab satu kali. Kalau seperti Pak Kiai KBIH bertahun-tahun, setiap tahun berangkat ke sini, berarti jawaban labbaik Allahumma labbaik itu berkali-kali hingga setiap tahun datang ke sini. Maka datang ke sini di dalam tafsir Al-Qurtubi adalah sesuai dengan apa yang kita jawab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa hikmah di balik itu semua? Ini menunjukkan bahwa haji itu adalah panggilan. Sebagai panggilan Allah adalah bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya waktu, tapi semata-mata kita datang ke sini adalah sebagai panggilan Allah. Maka ketika kita sudah memenuhi panggilan Allah, maka saat ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita betul-betul mampu memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga sebelum puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina, atau puncak haji, mari kita hemat tenaga kita, mari kita fokuskan tenaga kita, karena berdasarkan hasil evaluasi dari dokter kloter, setiap kali jamaah selesai umroh sunnah, maka yang usia di atas 50, greges, batuk, pilek, dan sebagainya. Dan ini ibarat orang belanja, belum saatnya membeli yang diinginkan, tapi keburu uang habis. Sehingga disebutkan oleh Kiai Kloter 29, kita akan kehilangan delek, golek uceng, kehilangan delek, mencari yang sedikit, tapi hal yang prinsip belum tercapai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hikmah yang kedua, talbiyah dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik adalah mencocokkan jawaban kita ketika kita masih di alam ruh, dan kemudian saat ini kita senantiasa bertalbiyah, mendatangkan diri kita, jasmani rohani kita sebagai tamu Allah. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah sampai sini, berarti Allah sudah berkenan memberi hidayah dan taufiknya. Kita tahu bahwa haji adalah rukun Islam yang kelima, dan taufiknya adalah cocoknya hidayah itu untuk dapat kita laksanakan. Dan alhamdulillah saat ini kita ada di Hotel Lu'lu'at yang ada di kota Mekah, sehingga sebentar lagi kita akan melaksanakan dan menyempurnakan seluruh rangkaian manasik ibadah haji kita. Dan setelah kita melakukan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apakah kita nanti mampu menyelesaikan atau tidak, urusan itu adalah urusan Allah. Karena hidup dan mati kita hanyalah milik Allah. Yang dapat kita lakukan adalah men proposes, God disposes. Manusia hanya berusaha, namun Allah yang akan menakdirkan. Dan inilah yang kemudian yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua akan menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan doa, mudah-mudahan kita akan menjadi haji yang mabrur bagi laki-laki, mabrurah bagi yang perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna allaha amarakum bi'amrin tamsih. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ajma'in wa radallahu ala al-khulafa'ir rasyidin mahdiyyin wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarril musyrikin. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum wa samfatikum wa la dzikra jalal wa aqimis shalah.